Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Kiranya pagi ini menjadi berkat buat kita. Dan hari ini kita bicara tentang no pain, no gain. Apa yang dimaksud dengan no pain, no gain? No pain, no gain, terjemahan bahasa Indonesianya adalah bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Dalam kehidupan kita selalu tidak ada yang namanya sesuatu yang mudah. Pasti ada sesuatu yang bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Jadi kesenangan itu dari awalnya dari pain atau kesulitan. Nah, pagi ini Bapak Saudara sekalian, saya akan bicara tentang bagaimana kita ikut Tuhan Yesus ya. Apa hubungannya no pain dan no gain dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau ikut Yesus? Pasti semua bicara pengen ikut Yesus kan? Dan pasti semua orang bicara juga kalau ikut Yesus itu pasti ada mahkota yang didapat banyak. Apalagi sebelum COVID, Bapak Saudara sekalian. Semua ikut Yesus karena kenapa? Ada berkat, ada kesembuhan, ada jalan keluar kan? Sebetulnya ikut Yesus itu apa Saudara sekalian? Ternyata siapapun yang ikut Yesus harus memikul salib. Kira-kira salib siapa yang dipikul? Nah, Bapak Saudara sekalian, banyak orang mengira maksud memikul salib itu konteks secara umumnya memang begitu. Tapi perhatikan baik-baik. Kalau kita lihat di dalam teks Lukas 9 ayat 23, ini berbeda sekali yang dimaksud dengan Tuhan Yesus pada pagi ini dengan jelas berbeda. Lukas 9 ayat 23 mengatakan Tuhan Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku." Bapak Saudara sekalian, pertanyaannya jelas pagi ini kan, kalau kita berpikir bahwa memikul salib Kristus itu salibnya siapa? Di sini ada satu frase dinyatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Jadi Bapak sekalian dengan jelas di sini salib itu bukan salib Kristus tapi salib kita. Jadi salib yang kita pikul bukan salib Kristus, melainkan salib kita. Jadi berdasarkan teks di atas, salib adalah lambang penderitaan. Lebih tepatnya adalah lambang penderitaan sebagai pengorbanan. Jadi bisa jelas ya, penderitaan itu bukan karena penderitaan yang dibuat kita, bukan penderitaan karena kebodohan kita, tapi penderitaan ini adalah harus kita lewati. Artinya apa? Kita punya salib sendiri, harus kita pikul. Kalau sekalian pada saat di abad sekarang, siapa sih yang mau memikirkan tentang salib atau penderitaan? Tak satu pun kan. Tapi saat ini, Bapak Saudara sekalian, kita di tengah penderitaan yang begitu besar, mau tidak mau kita harus berpikir tentang penderitaan itu. Kenyataan yang tidak terbantah, hidup ini tidak akan luput dari penderitaan kan? Contoh, dalam tugas hidup kita, kan ada tugas-tugas yang bisa kita kerjakan, atau bisa juga pekerjaan itu menyenangkan hati dan tidak menyenangkan hati. Tapi saudara sekalian, dalam menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan hati, akibatnya kita menjadi jengkel. Dan saya ingat tentang kisah sinetron namanya Jengkelin. Jadi menjengkelkan sekali. Nah, itu kenyataan. Hari ini yang namanya jengkel harus kita hadapi, Bapak Saudara sekalian. Jadi kita harus menjalankan tugas yang menyenangkan, tetapi kadang-kadang karena ada sesuatu yang sulit, kita geser kepada orang lain. Kalau sekarang, kira-kira gimana? Mau nggak orang kita geser kepada orang lain, kita limpahkan? Semua orang tidak mau, Bapak Saudara sekalian. Oleh sebab itu, mungkin dalam hidup kita selalu kita buang trik penderitaan kepada banyak orang. Tapi hari ini Bapak sekalian, Alkitab menyatakan bahwa pikul salib sendiri, saudara sekalian. Tugas yang paling menjengkelkan itu seperti rudal yang terus mengejar, menyuruh kita untuk belajar menyangkal diri, artinya mengalahkan diri kita sendiri. Yesus berdoa di Taman Getsemani, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Itulah pertarungan yang pertama, luar biasa. Banyak orang salah mengerti atau salah paham. Sebagai orang percaya harus menerima penderitaan yang ini menjadi nasib dan takdirnya. Ini yang menarik Bapak Saudara. Apa yang dimaksud kesalahpahaman ini? Bukan yang dimaksud Yesus, bukan itu maksudnya. Tuhan Yesus tidak menerima penderitaan ini secara pasif, seperti takdir dan nasib atau nubuatan. Ia pun tidak mencari penderitaan itu. Ia menerima penderitaan itu secara aktif. Maksudnya yaitu memanfaatkan penderitaan sebagai pelajaran untuk menumbuhkan atau mendewasakan ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dalam Ibrani 5 ayat 8 tertulis, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya, sesudah ia mencapai kesempurnaan. Jadi dalam memanggil
orang-orang untuk mengikut Yesus, Yesus tahu bahwa kalau ikut Yesus itu bukan keberhasilan, kesuksesan, tapi Yesus memberikan jalan agar ikut Yesus, yaitu pikul salib. Bersedia nggak Bapak Ibu Saudara untuk pikul salib? Karena syarat pikul salib adalah fit and proper test yang paling mumpuni ketika Anda dan saya mengikuti Yesus. Ada satu lagu mengatakan, mengikuti Yesus keputusanku. Kutak ingkar, kutak ingkar. Apa maksudnya Bapak Saudara sekalian? Bahwa ternyata salib itu adalah penderitaan. Penderitaan itu sampai kapanpun selalu ada. Teknologi apapun namanya penderitaan itu sudah paket dengan kebahagiaan. Kalau selama Bapak Ibu Saudara masih hidup, dan selama Bapak Ibu Saudara menjadi orang hidup, berarti hidup Bapak Ibu Saudara pun akan ada paket yang lengkap antara penderitaan dan kebahagiaan. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian membeli daging sapi yang tanpa tulang, tentunya kan perlu hal-hal yang khusus. Tapi daging sapi itu pasti ada tulangnya. Atau seekor sapi itu pasti ada tulangnya, kerangkanya. Itulah bagian daripada kehidupan kita yang tidak pernah kita mungkin selama ini kita sadari secara pemahaman jelasnya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, biarlah kalau saya mau ikut Yesus, ada lagu mengatakan, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus. Pertanyaannya, apakah saudara sekalian menyanyikan untuk menghibur diri kita? Yang jelas, pikulah salib, itulah penderitaan. Penderitaan bukan takdir, penderitaan bukan nubuat, dan penderitaan bukan akhir segalanya. Yang jelas, salib itu ringan kepada kita, karena dia bersama dengan kita memikul kuk salib itu. Kiranya firman Tuhan membawa berkat. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, pagi hari ini biarlah Engkau memberkati segala perjuangan hidup kami, dan kami percaya kuasa Engkau sangat luar biasa dan memberkati hidup kami. Haleluya. Amin.